Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang di renungan malam I5, Emmanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami. Damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan malam kita pada saat ini adalah hargailah setiap jerih payah, yang terambil dari surat Galatia pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pasal 4 ini, perikop pasal 4 ini, Paulus menyampaikan sebuah tatanan relasi yang baru antara umat dengan Allah. Tatanan relasi itu tidak lagi didasarkan sebagaimana relasi antara hamba dengan Tuhan. Mengapa? Karena di dalamnya itu ada power, ada kekuasaan, ada hierarki. Allah sebagai Tuhan dan umat sebagai hamba. Namun, Paulus menawarkan sebuah relasi yang baru, tatanan relasi yang baru antara umat dengan Allah. Dirombak, dirubah menjadi orang tua dengan anak. Allah sebagai orang tua bagi kita, dan kita adalah anak-anaknya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana orang tua pada umumnya pastilah menginginkan bahwa jerih payahnya itu tidak menjadi sia-sia. Pekerjaan yang dilakukan ketika ia membanting tulang mencari uang, menafkahi anaknya, membiayai pendidikan anaknya, lalu kemudian mencukupkan segala kebutuhan, perlengkapan, peralatan yang dibutuhkan oleh si anaknya untuk tumbuh dan kembangnya. Orang tua tentu mengharapkan bahwa usahanya tersebut, jerih lelahnya tersebut tidak menjadi sia-sia. Dia melakukannya dengan cinta kasih bagi anaknya. Namun kita sebagai anak dituntun, diarahkan untuk merespon setiap jerih lelah yang telah dikerjakan oleh orang tua kita. Dengan cara apa? Bagi kita yang masih bersekolah, belajar dengan tekun, setia dalam tanggung jawab yang dimiliki, lalu membangun pribadi dengan karakter yang menyenangkan. Namun bila tanggapan tersebut bukanlah sebuah tanggapan yang diharapkan oleh orang tua, maka akan ada kekecewaan di sana. Akan ada kesusahan di sana. Dan itu tidaklah diharapkan oleh orang tua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua tidak mengharapkan bahwa anaknya berlaku seenaknya sendiri. Maka hal yang demikian juga diharapkan dalam relasi antara kita sebagai umat dengan Allah, sebagai orang tua kita. Bahwa Allah juga mengharapkan tanggapan atas karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Paulus katakan begini kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik. Sesudah kamu dikenal Allah. Jadi bukan hanya kita yang mengenal Allah, tetapi Allah telah mengenal kita. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Kita yang sudah mengenal Allah, bertumbuh di dalam iman dan percayaan kepada Allah, lalu bagaimana kita bisa berbalik dengan tidak lagi mengandalkan Allah, namun mengandalkan kekuatan yang lain? Ini yang dikatakan oleh Paulus. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Bagaimana jemaat yang ada di kota Galatia kembali kepada kekuatan-kekuatan yang lain, mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, dan tidak hidup sesuai dengan cara hidupnya yang Allah ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau jemaat berlaku seperti ini, maka jerih payahnya untuk membuat mereka terus hidup di dalam Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Nasihat Paulus inilah yang mengajarkan orang beriman untuk menunjukkan kesetiaan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Di sisi lain, nasihat ini mengingatkan agar jangan menyia-nyiakan usaha orang yang sudah berjasa dalam hidup kita untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Mungkin mereka sudah membuat hidup beriman kita menjadi lebih baik. Mungkin mereka sudah membuat kehidupan sosial ekonomi kita menjadi lebih baik. Mungkin mereka juga sudah membuat kita menjadi orang-orang berpendidikan yang baik dan memiliki sikap hidup yang lebih berakhlak. Maka dari itu, hiduplah terus dengan lebih baik agar mereka juga tidak merasa jerih payahnya sia-sia. Ingatlah Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus katakan, "Akulah
jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang dimaksudkan di situ adalah jalan Kristus. Mari berjalan pada jalan Kristus. Dan kuasa Roh Kudus akan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.